Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di YouTube channel aku, Delisia Andeska. So guys, video kali ini aku bakal ngebahas film horor fantasi tahun 2017 yang berjudul Good Manners. Film ini menceritakan tentang seorang babysitter yang harus merawat anak majikannya yang ternyata adalah manusia serigala. Buat kalian yang kepo, jangan lupa nonton video ini sampai akhir ya. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe supaya aku lebih semangat lagi buat bikin video menarik lainnya. So, langsung aja kita bahas filmnya. Jadi guys, film dimulai dengan memperkenalkan seorang wanita yang bernama Clara yang akan mengikuti sebuah wawancara kerja. Di mana di situ ada seorang wanita yang bernama Anna sedang membutuhkan seorang babysitter untuk anak yang ada di kandungannya. Saat itu Clara disuruh nunggu di ruang tamu karena Anna masih mewawancarai calon babysitter yang datang sebelumnya. Setelahnya sekarang waktunya Clara diwawancarai. Di situ Anna menanyakan tentang pengalaman Clara. Clara kemudian menjelaskan kalau dulu dia sempat sekolah di sekolah khusus perawatan, tapi karena kekurangan biaya ia pun terpaksa harus putus sekolah. Dia juga dulu pernah merawat orang tua dan juga anak-anak. Jujur saja dia belum pernah merawat bayi. Anna awalnya ragu dengan pernyataan Clara dan memutuskan untuk menelepon orang tua yang dulu diasuh oleh Clara. Tapi orang tua itu udah tua dan juga pikun, jadi jawabannya malah ngebuat Anna ingin menolak Clara. Tiba-tiba Anna merasakan sakit yang teramat sakit di bagian perutnya. Melihat situasi itu, Clara segera bangkit dan menolong Anna. Anna yang merasa kalau Clara bisa diandalkan memutuskan untuk menerimanya. Setelahnya Clara pun pulang ke apartemen kecilnya. Di situ dia menyiapkan semua barang-barang yang nantinya akan dibawa ke rumah Anna. Tapi ternyata semua pakaian Clara itu menghilang dan ternyata itu semua ulah Amelia, si pemilik apartemen. Dia marah karena sewa bulanannya belum dibayar sama Clara. Tapi di situ Clara berusaha menjelaskan kalau dia udah diterima kerja dan nantinya dia akan punya uang untuk membayar uang sewanya. Amelia pun kemudian mengembalikan pakaian Clara dan menyita microwave-nya sebagai jaminan. Sampai di apartemen Anna, Clara melakukan beberapa pekerjaan rumah termasuk memasakkan makanan untuk Anna. Keesokan harinya Clara mengantar Anna untuk pergi USG. Di situ dokter menjelaskan kalau ternyata anak Anna itu adalah laki-laki. Ini tuh dokter juga mengatakan kalau rasa sakit yang selalu dirasakan Anna adalah satu hal yang normal. Bukannya senang, tapi malahan raut wajah Anna kelihatan sangat khawatir dan juga ketakutan. Ketika malam hari, Clara lumayan kaget karena mendengar suara musik yang lumayan keras dari ruang tamu. Dan ternyata di situ dia ngeliat kalau Anna sedang minum bir sambil menari-nari. Awalnya Clara berusaha melarang Anna untuk minum bir itu, tapi Anna malahan meyakinkan Clara untuk minum bareng dengan dia. Situ pun dia juga cerita kalau hari ini adalah hari ulang tahunnya yang ke-29. Anna juga menceritakan kalau dia dulu bertunangan dengan seorang pria, tapi Anna malahan berselingkuh dan hamil anak dari pria itu. Keluarganya saat itu mengajak Anna pergi ke kota untuk melakukan aborsi, tapi ya saat itu Anna malahan gak mau. Karena marah, keluarga Anna pun saat itu memutuskan hubungan dengannya. Makanya sekarang Anna tinggal sendirian. Semakin hari Anna dan Clara menjadi semakin dekat. Hingga suatu malam saat pulang dari bar, Clara menemukan Anna sedang mengobrak-ngabrik kulkasnya. Awalnya Clara mengira Anna bangun dan ingin mencari makanan, tapi pas dia lihat ternyata mata Anna itu masih tertutup. Dan di situ Anna malah mencium Clara dan menggigit lidahnya sampai berdarah. Esokan paginya Anna sama sekali gak ingat kejadian tadi malam, tapi dia cuma mengaku kalau tadi malam itu dia bermimpi buruk. Clara yang kepo pun langsung mencari informasi dan kemudian dia tahu kalau malam kejadian itu adalah bulan purnama, dan setiap bulan purnama juga Anna selalu mengalami kegelisahan. Lanjutnya pada bulan purnama berikutnya Clara memutuskan untuk memantau Anna. Dan di situ dia ngelihat Anna pergi keluar. Clara buru-buru ngikutin kan, dan di situ dia syok banget ya karena di situ dia ngelihat kalau Anna itu lagi menangkap seekor kucing dan memakannya. Seperti biasa juga, keesokan harinya Anna sama sekali nggak inget kejadian tadi malam. Clara yang ingin menghilangkan rasa haus darah Anna memutuskan untuk melukai tangannya, meneteskan darahnya di makanan Anna. Anna pun makan makanannya dengan lahap tanpa tahu kalau ada campuran darah dari Clara. Dengan perlahan Clara pun menceritakan semua hal yang dilakukan Anna ketika bulan purnama. Anna yang mengetahui semuanya langsung syok banget, dan di situ dia marah dengan bayi yang dikandungnya. Dia ngerasa kalau semua ini terjadi karena kehamilannya. Orang yang ada di situ pun berusaha menenangkan Anna dan mengatakan kalau neneknya dulu pernah bilang kalau ibu hamil memang sering mengalami hal aneh saat bulan purnama.
Keesokannya saat masih bulan purnama, Clara pun memutuskan menaruh tepung di sekitar tempat tidur Anna. Dan ternyata esoknya tepungnya itu masih utuh dan gak berceceran. Dari sini mereka jadi tahu kalau tadi malam itu Anna gak pergi keluar. Dan hal itu tentu ngebuat Anna jadi lebih tenang. Saat makan malam, Anna menceritakan kisah pertemuannya dengan pria selingkuhannya. Jadi dulu dia bertemu dengan seorang cowok di bar yang terletak di pedesaan. Mereka pun kemudian menghabiskan malam berdua di dalam mobil. Anna yang kelelahan saat itu tertidur, tapi pas bangun-bangun dia kaget banget ya karena cowok itu udah menghilang dan di depannya itu cuma ada seekor serigala. Anna berusaha menembak serigala itu tapi ia meleset dan setelahnya serigala itu pun menghilang di antara kegelapan. Lanjut sebulan kemudian Anna mengidam kacang dan menyuruh Clara untuk membelikannya. Awalnya Clara menolak karena takut Anna kenapa-kenapa, apalagi hari ini itu bulan purnama. Dan benar aja ketika Clara kembali ke rumah, dia ngelihat Anna dalam kondisi yang sangat kritis. Bayinya terus-terusan nendang dengan kuat dan ingin keluar. Clara yang panik pun buru-buru menelepon dokter. Tapi pas dia kembali, Clara sudah menghembuskan nafas terakhirnya, di mana mulut Anna mengeluarkan banyak darah. Di situ pun Clara melihat seekor binatang kecil yang merangkak. Clara pun mau menembaknya, tapi saat itu dia segera tersadar kalau ternyata makhluk itu adalah anak Anna. Makhluk itu sangat mengerikan. Ia terlihat seperti setengah manusia dan juga setengah serigala. Awalnya Clara ingin membuang bayi itu, tapi setelah dia mendengar suara tangisannya, ia berubah pikiran. Di sana dia memutuskan untuk merawatnya dan menamainya dengan nama Jul, nama yang dipilih Anna untuk bayinya. Beberapa tahun kemudian, Jul masih tinggal bersama Clara di apartemen kecilnya, dan Clara pun saat ini bekerja sebagai perawat. Clara memperlakukan Jul seperti anak pada umumnya, di mana Jul saat itu juga bersekolah. Dia memiliki banyak teman dan juga aktif dalam bersosialisasi. Tapi Clara tak mengizinkan Jul untuk terlalu sering pergi keluar, terutama ketika malam. Jul juga gak diperbolehkan untuk makan daging. Setiap malamnya, terutama bulan purnama, Jul juga dikurung di sebuah ruangan kecil yang disebut kamar kecil, dimana di sana Jul dikurung dan tangannya dirantai. Keesokan harinya terlihat Jul masih kelelahan karena kemarin dia berubah menjadi serigala. Clara pun dengan segera memotong kukunya, memangkas rambutnya, dan juga memandikannya. Suatu hari Amelia sedang bersama Jul karena saat itu Clara pergi bekerja. Amelia yang ngelihat Jul itu kurus dan pucat memutuskan untuk memasakkan daging untuknya. Awalnya sih Jul gak mau karena takut dimarahin sama ibunya. Tapi di situ Amelia meyakinkannya dan nyuruh Jul buat gak bilang ke siapa-siapa. Clara pulang kerja, dia mendapati Jul yang sedang marah. Ternyata Jul menemukan foto-foto lama Anna yang ditaruhnya di bawah tempat tidur. Jul mempertanyakan tentang Anna dan di situ dia juga curiga kalau Anna itu adalah ibu kandungnya. Clara nggak bilang apa-apa karena dia ingin memberitahu Jul ketika umur Jul lebih dewasa. Karena Jul terus mengamuk, Clara pun memutuskan membawanya ke kamar kecil. Clara yang merasa ada hal aneh pada Jul buru-buru menanyakannya ke Amelia. Dan saat itu pun Amelia menceritakan kalau dia memberi Jul sepotong daging. Esokan harinya ketika Jul mulai tenang, ia kembali menanyakan tentang Anna. Dan di situ pun Clara menceritakan semuanya tentang ibunya, kecuali soal kematiannya. Setelah mendengar semua cerita Clara, Jul pun jadi kepo dengan keberadaan ayahnya. Kemudian mengajak temannya untuk menemaninya pergi ke mall, mana mall itu adalah tempat ibunya membeli sepatu dulu. Di sisi lain, Clara sangat panik karena Jul belum pulang-pulang. Lebih lagi hari ini adalah bulan purnama, dia takut Jul kenapa-kenapa. Kembali lagi ke mall, ternyata Jul dan temannya terkunci di sana. Karena sekarang bulan purnama, Jul pun perlahan-lahan berubah menjadi seekor serigala. Temannya saat itu berusaha berlari, tapi ya dia tetap aja ketangkep. Dan pada akhirnya dia dimangsa oleh Jul sampai tubuhnya gak tersisa satupun. Setelahnya tiba-tiba Jul sampai di kamarnya, dan di situ kondisi mulutnya sudah penuh dengan darah. Amelia yang lihatnya mengira kalau Jul itu dirasuki oleh iblis serigala dan memutuskan mau menelepon pendeta. Clara yang gak mau rahasianya sampai terbongkar memutuskan untuk membius Amelia agar dia gak bilang ke siapa-siapa. Setelah Amelia pingsan, Clara pun mau membereskan barangnya dan pergi dari sana. Tapi ya di situ Jul malah menolak dan gak mau pergi dari sana. Hingga saat itu dia pergi ke kamar kecil dan meminta tolong ke ibunya untuk mengambilkan lampu. Tapi ternyata itu cuma jebakan Jul. Dan Clara pun dikunci di kamar kecil itu.
Joel pun pergi ke sekolah seperti biasa dan di situ dia menyadari kalau temannya itu nggak masuk. Dia kemudian ngajak Amanda, teman ceweknya, untuk pergi ke pesta dansa nanti malam. Awalnya Amanda ngerasa aneh karena kan dia tahu Joel nggak pernah keluar malam. Tapi ya saat itu dia tetap mengiyakan tawaran dari Joel. Di sisi lain untungnya teman Clara yang bernama Angela datang ke rumah. Dia khawatir karena Clara nggak masuk kerja. Di situ pun Angela ngeliat kalau pintu rumah Clara itu terbuka. Dia juga mendengar suara minta tolong dari Clara. Buru-burulah Angela masuk ke dalam dan menyelamatkan Clara. Di sisi lain Joel lagi asik-asiknya berdansa dengan Amanda. Tapi karena bulan purnama, tiba-tiba Joel ini mau berubah menjadi serigala. Itu pun setelah berubah dia mau menyerang Amanda. Tapi untungnya saat itu Clara segera datang dan langsung menembak Joel. Amanda yang syok pun buru-buru lari ke kerumunan dan menceritakan semua hal yang dia lihat. Penduduk setempat pun pada saat itu dengan cepat mengambil senjata dan menuju apartemen Clara. Sedangkan saat itu Clara buru-buru mengajak Joel ke kamar kecil dan berantainya. Itu juga Clara mengobati luka Joel. Clara yang mengetahui orang-orang setempat pun mulai mendekat. Ia kemudian menyanyikan lagu tidur untuk Joel, yang dimana lagu itu sering dinyanyikan anak ketika mengandung Joel. Dan benar aja, setelah Clara menyanyikan lagu itu, tiba-tiba Joel menjadi lebih tenang. Clara pun saat itu berjanji ia nggak akan mengurung Joel lagi dan akan membawanya ke tempat yang lebih bebas. Mereka berdua pun berpegangan tangan dan siap menghadapi orang-orang yang ada di luar. Joel kemudian mengeluarkan lolongan terakhirnya dan film pun berakhir. Gimana nih guys menurut kalian filmnya? Endingnya sih menurut aku agak nanggung ya guys. Oke guys, segitu dulu video yang bisa aku bahas hari ini. Semoga kalian suka sama videonya dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe supaya aku lebih semangat lagi buat bikin video menarik lainnya. Oh iya, kalau kalian ada saran konten, kritik, atau apapun, kalian bisa banget tulis di kolom komentar ya. And see you in the next video. Bye bye.